sekalian, perkenalkan saya Mindela Febriski Bultom, nomor UKG 201503232275, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Universitas Negeri Papua, Program Studi Pendidikan Fisika. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi penerapan hukum Archimedes pada miniatur kapal selam. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Audio Jungle. Siap, berdiri. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kepada ibu guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, selamat duduk semua. Ibu Rizka, Ibu Sahara, Ibu Sekar, Septian, Syafira, Zakri. Ini Monika ini sudah sering sakit karena atau baru hari ini sakit? Tiap hari sakit. Baru kalian bagaimana? Ada kunjungan kan tidak? Ya, teman-teman sakit itu harus dikunjungi ya. Kalau ada kita hati atau peduli terhadap teman. Ya, kalian juga yang sudah sehat harus bisa menjaga kesehatan supaya kita bisa tetap ikut pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, coba dilihat dulu kanan kirinya ada sampah tidak? Kalau ada sampah, sampahnya diangkat. Ya, kita harus jaga kebersihan ya. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian coba lihat bajunya, rapi atau tidak? Sudah masuk bajunya semuanya? Bukunya sudah disiapkan di atas meja nak? Siapkan alat bukunya. Katakan fisika, kalian katakan yes. Fisika, katakan yes. Kalau guru bilang fisika bisa, yes, yes, yes. Bisa makan ya? Bisa. Kita coba ya. Fisika? Yes. Fisika? Yes. Fisika bisa? Yes, yes, yes. Luar biasa. Anak-anak, kita ada belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Hukum Archimedes. Oke, good. Hukum Archimedes. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan bunyi hukum Archimedes? Oke, good. Aurora berdiri sayang. Bunyi hukum Archimedes itu sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan diangkat ke atas oleh gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, tetap untuk kalian ya. Kalau batu ibu lemparkan ke dalam laut atau ke dalam air, apa yang terjadi dengan batunya? Tenggelam. Paku? Tapi kalau kapal yang ukurannya besar, kapal itu terbuat dari apa sih? Besi aja ya. Ya, tentunya bahan-bahan logam yang berat. Kenapa kapal yang ukurannya jauh lebih besar dari batu, lebih besar dari paku ini, dia justru bisa mengapung? Tapi batu yang ukurannya kecil, kalau kita lemparkan dia tenggelam ya? Kok bisa? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa kapal ini bisa mengapung? Oke, kita lihat. Dengarkan jawaban dari teman kita. Karena di dasar kapal itu ada rongga yang berisi udara, sehingga kapal bisa. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Punya jawaban lain mungkin? Punya jawaban lain selain karena kapal itu memiliki rongga? Kalian perhatikan demonstrasi berikut. Ini berkaitan dengan bunyi hukum Archimedes tadi. Oke, ibu punya mangkok kecil seperti ini. Yang di belakang bisa lihat? Oke. Kalau ibu guru jatuhkan dia seperti ini, apa yang akan terjadi? Tenggelam ya? Oke. Sekarang, bagaimana
bagian yang dipindahkan adalah sedikit dibandingkan ketika kamu buat seperti ini. Berat benda yang dipindahkan jauh lebih besar. Berat benda yang dipindahkan itu besar menghasilkan gaya angkat ke atas yang besar sehingga dia tidak terbelah. Kalau sudah paham, nah inilah penerapan daripada hukum Archimedes yang akan kalian pelajari di hari ini, ya. Sehingga tujuan pembelajaran kalian di hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan penerapan hukum Archimedes pada miniatur kapal selam dengan baik. Yang kedua, menulis gambar rancangan miniatur kapal selam dengan baik. Yang ketiga, membuat alat miniatur kapal selam dengan baik. Yang keempat, menyajikan hasil karya miniatur kapal selam dengan baik. Jadi keempat tujuan ini adalah hal-hal yang akan kalian capai di dalam pembelajaran di hari ini. Sehingga materi pembelajaran kalian hari ini apa anak-anak? Iya, jadi materi kita hari ini adalah penerapan hukum Archimedes pada miniatur kapal selam. Dari kemampuan kalian tentang materi penerapan hukum Archimedes pada miniatur kapal selam, Ibu akan memberikan tes awal atau tes. Waktunya tidak banyak, tidak lama, ya. Ibu kasih kalian waktu kerjakan 5 menit saja. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Dibagikan ke teman-temannya. Kapal selam bergerak Dia bergerak di bawah dalam air dan akan mendatar jauh lebih besar daripada hal di udara. Tetapi mengapa ujung bagian depan? Kenapa Ibu Guru harus menunjukkan ini? Oke. Apa perbedaan daripada kedua video tadi? Tadi video pertama kalian melihat itu video kapal yang berjalan di atas permukaan air. Video yang kedua adalah video dari kapal selam yang menyelam di bawah permukaan air. Apa perbedaan daripada kedua video tadi? Boleh dilihat itu apa yang kelihatan sekali. Apakah video kapal laut itu bisa sama dengan video kapal selam tadi? Iya kan? Coba dijelaskan perbedaan daripada kedua video tadi. Ayo, beda Mas Mala, silakan. Menurut saya, Ya. video pertama itu kapalnya mengapung, sedangkan video kedua kapal selamnya melayang. Oke, melayang. Oke, terima kasih Mas Mala. Oke, yang bisa kita lihat dari video tadi adalah kapal laut dia hanya bisa mengapung. Tetapi kalau kapal selam bagaimana anak-anak? Apakah dia cuma bisa melayang? Tidak juga. Dia bisa mengapung, bisa melayang, bisa bagaimana prinsip kerja daripada kapal selam sehingga dia bisa berbeda dengan kapal laut yang hanya cuma bisa mengapung. Kapal selam bisa mengapung, bisa juga menyelam, bisa juga tenggelam. Ya, apa yang menyebabkan atau bagaimana cara kerja daripada prinsip kapal selam ini akan kalian kerjakan, akan kalian bahas dengan kelompok kalian, yaitu pada penerapan hukum Archimedes melalui miniatur kapal kalian di dalam kelompok. Kelompok 1 ada Ahmad, Basmala, Fangen, Marcia, Sahara. Kelompok 2 Adolfo, Cerinaldo, Gabriel, Muhammad Alif Hasyam, dan Sekar. Kelompok 3 Alia, Claudia, John, Monica, Septian. Kelompok 4 Amelia, Vicky, Jocelyn, Fatur, Syafira. Kelompok 5 Angel, Evi Sinta, Kevin, Nadine, dan Zakri. Kelompok 6 Angelina, Evan, Haris, Rida. Kelompok 7 Aurora, Eri, Kusno, dan Rizka. Apakah semuanya sudah duduk dengan teman-teman kelompoknya? Sekarang kita lihat sama-sama. Di sini Ibu ada memberikan barcode.
Barcode ini berisi tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu minta setiap kelompok maju ke depan untuk scan barcode yang ada di depan. Ayo nak. Silakan satu kelompok maju ke depan. Perwakilan. Oke. Silakan. Scan barcode-nya. Sama tidak? Oke, kita lihat yang pertama tujuan. Tujuan dari pembelajaran kalian di hari ini atau tujuan dari praktek kalian hari ini adalah kalian dapat merancang miniatur kapal selam sederhana. Yang kedua, dapat membuat miniatur kapal selam sederhana. Dan yang ketiga, menjelaskan cara membuat miniatur kapal selam sederhana. Alat dan bahan. Yang pertama, wadah air yang berisi baskom. Ada semuanya? Ada. Yang kedua, gunting. Angkat guntingnya. Oke, good. Yang ketiga, lakban. Ya, botol. Botol aqua. Sudah. 2 buah baterai kecil. Oke, good. Kemudian 2 buah selang. Mana selangnya? Oke. Langkah kegiatan. Yang pertama, Ibu akan memberikan kalian link. Di situ sudah ada link YouTube yang akan kalian nonton untuk melihat bagaimana cara pembuatan daripada miniatur kapal selam. Kemudian dengan melihat alat dan bahan yang sudah tersedia, silakan kalian gambar rancangannya. Yang ketiga, kalian membuat alat kapal selam sederhana berdasarkan rancangan gambar kalian. Yang keempat, kalian mencoba alat kapal selam. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, data hasil pengamatan. Perhatikan yang pertama, anak-anak ada hasil gambar. Jadi nanti setelah kalian gambar di kertas kalian, kemudian difoto, dimasukkan di sini, tambahkan file. Ya, yang sudah kalian gambar itu ditambahkan. Yang kedua, langkah-langkah membuat miniatur. Ketik di sini, jawabannya diketik. Ya, diketik nomor 1 langkahnya apa, kedua apa. Yang ketiga, gambar hasil produk yang sudah jadi nanti difoto, kemudian ditambahkan file di sini. Oke, setelah itu masuk analisis data, cara kerja kapal. Cara kerja kapal misalnya apa tadi? Mengapung dia harus bagaimana? Ditulis di sini, diketik. Kemudian yang kedua, cara kerja miniatur kapal selam bisa tenggelam seperti apa? Ketik lagi di sini. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu kesulitan yang kalian hadapi saat kalian praktek ini apa? Nah, itu ditulis. Terakhir kesimpulan. Kesimpulan apa yang kalian boleh dapat ya dari pembelajaran di hari ini. Terakhir, mengapa kapal selam dapat menyelam tetapi kapal laut tidak dapat menyelam? Bagaimana prinsip kerja pada kapal selam? Silahkan jawab. Setelah kalian praktek, tentunya kalian sudah menemukan sesuatu. Dari konsep yang kalian temukan, kalian bisa jelaskan prinsip kerja daripada kapal selam yang tadi ditunjukkan videonya. Kenapa dia bisa mengapung, melayang, dan menyelam. Itu diisi di jawaban masalahnya. Oke. Untuk LKPD ini, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Silakan dikerjakan. Silakan Ibu menilai kalian ya dari kekompakan, disiplin. Disiplin itu yang dilihat apa itu? Tepat waktu mengerjakan tugas. Ya, waktu kalian Ibu hanya kasih waktu 15 menit. Setelah itu langsung presentasi. Ya, bagi tugas ya. Jadi ada yang mengerjakan, sambil mengerjakan PKPD-nya, ada yang membuat betulnya. Ibu menilai kerjasama kalian. Ya, hasil kalian nanti mempresentasikannya seperti apa.
Itu baterainya tidak terlalu besar karena bisa. Ini sudah sampai nanti tenggelam. Apa DP-nya itu? Yang sudah untuk didemonstrasikan ya, dicoba jangan sampai hasilnya itu masih belum sesuai. Di mengapung. Oke, good. Pelan-pelan. Lama sekali. Di sebelah kok cepat sekali ya? Apa padahal selamnya sama selangnya. Sama. Makanya ibu bilang dari dorong kalau kerja cepat. Apa yang buat? Itu kesulitan yang dihadapi itu, dicatat itu ya. Kita lihat yang ini, berarti sudah. Ayo coba siapa ya? Ya, kenapa pegang? Kayaknya ini terlalu tekan, ini kapan? Ini terlalu tekan kapan? Pennya wadahnya kurang besar, tidak bisa. Oke, good, luar biasa. Dia langsung masuk cepat. Ya, keren. Oke, ini bentuknya agak berbeda dari teman-teman yang lain. Bagus ya. Ya, oke, good.
good, sudah tenggelam. Sekarang buat dia bagaimana supaya dia keluar airnya ya. Good, luar biasa. Kelompok 1 yang maju di depan. Nanti kelompok 1 membacakan hasilnya, ya bagaimana cara membuat kapalnya tenggelam melayang, kemudian mengapung. Kemudian nanti kelompok 2 wajib untuk menanggapi. Entah menurut kalian mereka itu bagus dan tidak bagusnya, boleh kalian tanggapi, atau kalian mau menanggapi dengan memberikan pertanyaan, terserah. Nanti setelah itu baru kelompok 2 yang maju, kemudian presentasikan hasilnya. Bisa? Bisa Nana? Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, kalau gitu kita persilakan kelompok 1 untuk silakan maju ke depan, bawa alatnya, taruh di sini. Kita yang pertama masuk ke langkah-langkah membuat miniatur kapal selam. Yang pertama-tama kita memotong selang menjadi 2 bagian. Yang kedua membuat 2 lubang pada penutup botol. Yang selanjutnya memasang 1 selang bagian dalam botol dan 1 selang di bagian luar botol. Yang keempat memasang 2 bagian botol dan tutupnya kembali. Yang terakhir ambil selang bagian dalam dan baterai dan tempelkan pada sisi samping. Cara kerja kapal miniatur kapal selam sederhana dapat menampung yaitu dengan cara mengeluarkan air yang ada di dalam kapal selam. Dan berikutnya, cara kerja miniatur kapal selam sederhana dapat tenggelam yaitu dengan cara menarik air yang ada di dalam kapal selam. Yang kelima, kesulitan yang kita hadapi saat proyek pembuatan miniatur kapal selam sederhana adalah menarik air agar kapal selamnya tenggelam. Baik, kesimpulannya, cara kerja miniatur kapal selam sederhana berdasarkan hukum Archimedes yaitu yang pertama, kapal selam tenggelam jika massa air dalam kapal selam lebih besar dari massa air. Yang kedua, kapal selam melayang jika massa air kapal selam sama dengan massa air. Yang ketiga, kapal selam mengapung jika massa air kapal selam lebih kecil dari massa air yang di luar. Masalahnya, mengapa kapal selam dapat menyelam tetapi kapal laut tidak dapat menyelam? Bagaimana prinsip kerja pada kapal selam? Jika gaya kapal selam lebih besar dari gaya air, maka kapal selam akan tenggelam. Sedangkan jika gaya kapal selam sama dengan gaya air, kapal selam akan melayang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mengisap udara keluar. Tenggelam itu? Oke, cepat ya. Oke, kemudian Yang lanjut. kedua, cara kerja kapal miniatur kapal selam sederhana kami untuk dapat mengapung yaitu massa jenis udara di dalam botol harus lebih besar dari massa jenis air sehingga kapal dapat mengapung dengan cara meniupkan udara ke dalam botol. Oke, dia naik ya, kapalnya naik. Oke, airnya keluar. Oke, itu saja. Kesulitan apa yang dihadapi saat melakukan praktek ini, anak-anak? Kesulitannya adalah pada saat memasang slotti pada selang agar udara tidak masuk dan memasang baterai agar seimbang. Oh, jadi kesulitannya pada saat memasang ya, bukan pada saat meniup dan menarik ya, tapi justru mereka pada saat memasang baterai dan juga memasang selang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Cara kerja miniatur kapal selam sederhana dapat tenggelam yaitu miniatur kapal selam dapat tenggelam karena massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida atau air. Dengan cara menghirup miniatur sehingga air masuk. Oke, bagus, sudah tenggelam. Lanjut. Selanjutnya, cara kerja kapal miniatur kapal selam sederhana dapat mengapung yaitu miniatur kapal selam dapat mengapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida atau air dengan cara meniup miniatur sehingga air keluar. Mengapung ya. Kemudian kesulitan. Baik, kesulitan yang kami
hadapi saat proyek pembuatan miniatur yaitu kesulitan yang kelompok kami alami pada saat membuat proyek pembuatan miniatur kapal selam sederhana, yaitu pada saat kita memasukkan selang ke dalam tutup botol dan menyesuaikan panjang selang agar mudah saat dihirup atau ditiup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang akan terjadi jika miniatur kapal selam Anda bocor? Ya, apa yang akan kalian terjadi? Kalau kalian punya kapal ini bocor, apa yang akan kalian lakukan? Tambal. Oke, kita dengarkan sama-sama tanggapan dari kelompok. Nah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 7. Ketika miniatur kapal selam bocor, air akan masuk dan tidak akan bisa dihirup dan ditiup seperti yang Evan lakukan tadi. Solusinya itu ditambal atau diperbaiki. Tepuk tangan untuk Fisika? Fisika bisa? Tadi kalian sudah sendiri mendemonstrasikan bagaimana cara kerja sehingga kapal selamnya tadi tenggelam, habis itu sampai dia jadi mengapung. Tadi tenggelam caranya bagaimana? Kita bisa putar tarik sehingga air yang di luar dia masuk melalui selang, dia mengisi rongga kosong yang di dalam, sehingga apa yang terjadi di situ? Gaya yang ke angkatnya, jadi gaya angkat ke atasnya bagaimana? Menjadi lebih kecil kan? Sehingga menghasilkan massa jenis apa yang lebih besar? Massa jenis air. Nah, massa jenis airnya lebih besar dibandingkan massa jenis daripada kapal selam, sehingga kapalnya jadi ketika kalian ingin membuat dia jadi mengapung, bagaimana tadi? Ini udah kita tiup airnya ke keluar, akhirnya kapal selam kalian bagaimana? Terisi oleh udara, sehingga apa? Ketika terisi udara, maka gaya angkat ke atasnya jauh lebih besar, gaya keangkatnya jauh lebih besar, sehingga menyebabkan massa jenis daripada kapal selamnya jadi jauh lebih besar dibandingkan massa jenis airnya. Itulah penerapan daripada hukum Archimedes pada miniatur kapal selam. Sehingga kesimpulan apa yang boleh kita ambil atau kita tarik anak-anak dari pembelajaran kita di hari ini? Coba Yaitu ketika botol dalam keadaan kosong, maka massa jenis botol lebih kecil dari massa jenis air, sehingga botol dapat mengapung. Kemudian ketika botol dalam keadaan terisi air, maka massa jenis botol lebih besar dari massa jenis air, sehingga botol dapat tenggelam. Oke, bisa dengar? Tepuk tangan buat Aurora. Menjelaskan. Kalau tadi kan miniatur kapal selam. Siapa yang bisa menjelaskan pada kapal selam yang sebenarnya? Yang tadi masalah awal yang video tadi, ada 2 video. Kapal laut dia hanya bisa mengapung, tapi kapal selam bisa melayang, mengapung, dan tenggelam. Kenapa bisa kapal selam itu mengapung, melayang, tenggelam? Kaitannya dengan penerapan hukum Archimedes. Bagaimana prinsip kerjanya? Ada yang bisa bantu Ibu? Mengapung, melayang, dan tenggelam karena memiliki tangki pemberat yang diisi dengan air dan udara untuk meningkatkan atau mengurangi massa jenis kapal, sedangkan kapal laut tidak dapat menyelam karena terdapat rongga atau ruangan udara di bawah besar. Cara kapal selam bekerja dengan cara mengurangi dan menambah massa jenis. Oke, tentang untuk kapal selam itu anak-anak, ya, itu ada namanya tangki. Tangki itu bisa berisi air dan bisa juga berisi udara. Berisi air, ya, kalau dia mau menyelam ke dalam air, berarti dia harus membuat kapalnya tenggelam kan? Berarti mengisi tangki itu dengan air, sehingga massa jenis daripada air itu jauh lebih besar daripada massa jenis kapalnya kan? Nah, akhirnya mereka turun. Ketika dia mau membuat, dia naik lagi ke permukaan, berarti dia buka ventilasi yang ada di dalam tangki, airnya akan keluar dan diisi dengan udara. Ibu, berarti kapal selam itu ada persediaan udara? Iya, di kapal selam itu ada persediaan udara. Jadi ketika diisi udara, akhirnya apa? Ya, akan menghasilkan gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan massa jenis dari kapal tersebut, ya, sehingga dia bisa
naik ke atas. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, bikin contohnya seperti ini. Oke. Jurnal refleksi. Ibu, jurnal refleksi itu seperti apa? Kalian akan mengisi di situ apa yang kalian paling pahami dari materi hari ini, apa yang paling kalian tidak mengerti, apa yang membingungkan, itu kalian isi di sini. Misalnya, Ibu, saya sudah mengerti semuanya materinya. Ya sudah, jadi saya sudah mengerti. Ya. Jangan lupa tulis namanya. Berarti tidak ada yang membingungkan ataupun tidak ada yang, ya kalau tidak ada yang membingungkan atau tidak ada yang dimengerti, tidak pada strike saja seperti itu. Strike dikatakan membingungkan atau seperti itu ya. Kerjakan soal proses yang sudah Ibu bagikan. Prosesnya sudah, kalau sudah jurnal refleksinya, kerjakan prosesnya. Setelah pembelajaran fisika ini, apa yang kalian rasakan? Apakah senang? Apakah tidak suka? Apakah marah? Ini meminta satu orang maju berdiri di depan. Berani-berani untuk menceritakan yang perasaan seperti pembelajaran fisika yang berani. Ayo nak, ayo nak, ayo, ayo. Oke, Dani, silakan. Saya saat melakukan pembelajaran ini senang karena Ibu bisa memberikan kita praktek agar kita dapat lebih dalam untuk mengetahui informasi medis itu. Berarti yang dipahami tentang informasi medis tadi apa? Yaitu mengapung, melayang, jadi ada manfaat tidak dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya adalah secara langsung mencoba konsep mengapung, melayang, dan terima kasih Nadine. Pelajari hari ini anak-anak itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari karena penerapan konsep benda mengapung, melayang, tenggelam tanpa kalian sadari kalian sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita harus lebih tahu lagi kenapa benda itu bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Tadi karena dipengaruhi oleh massa semi. Kemudian apa tadi? Apa tadi yang Ibu demonstrasikan di depan? Berat benda yang dipindahkan. Nah, tadi berat benda yang dipindahkan oleh air. Nah, itu adalah manfaat yang kita pelajari hari ini anak-anak. Pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan mengenai materi fluida statis. Untuk itu Ibu akan memberikan penugasan di Google Form. Ya, tugasnya dikumpulkan di Google Form. Nanti Google Form itu Ibu kirimkan di WA, kalian isi di Google Form. Untuk persiapan minggu depan kalian ulangan. Ada pertanyaan anak-anak sebelum kita akhiri? Ya, mungkin ketua kelas boleh disiapkan. Siap berdiri. Kepada Ibu Guru ucapkan terima kasih. Terima kasih.